ente bae soalnya pengen ente. 1, 2, 3. Welcome to my channel podcast Dunia Sales, dan gue sekarang lagi bareng Mas VJ Nor Angler 86. Sip. Mas VJ ini termasuk YouTuber spesialis mancing ya. Oke, mungkin bagi yang belum kenal bisa lihat di podcast Dunia Sales. Di situ ada kisah atau ceritanya Mas VJ di podcast Dunia Sales. Pernah nyumbangin satu cerita sih, mungkin yang terlalu dramatis. Mungkin doi. Padahal kita cuma jaga laptop, tapi kesalahannya saya ketiduran, tapi ya disalahin. Padahal itu laptop itu nggak hilang sama sekali. Yang hilang itu waktu dulu, tapi saya yang Oke, mungkin di episode ke-17 ini gue nggak mau bahas yang udah-udah mungkin ya, karena doi kan udah jadi pengusaha warung nasi. Dan di episode ke-17 ini gue mau coba bawain pengalaman salah satu teman sales leasing di dunia peritailan, yang baru banget kejadian tadi siang, baru banget, masih hangat. Jadi kita sebagai customer atau kita sebagai sales, harusnya sih saat kita ngajuin barang terus aplikasi kita ditolak itu nggak perlu marah-marah, nggak perlu emosi, anggap aja itu belum rezeki ya, harusnya legowo. Terus bagi customer yang tadi udah marah-marah, mendingan ngaca sih, mendingan ngajak. Jadi doi itu sebelum ngajuin cicilan ke leasing, minta tolong dibukain sama petugas home credit, petugas leasingnya, buat dibukain HP-nya. Jadi dia kayak orang baru beli HP gitu, katrok gitu bro, minta tolong dibukain. Terus di-download lah aplikasi leasingnya ya kan. Pas di-download, isi data, terus dihitungin cicilannya, DP sekian, ambil yang berapa bulan, sekian bulan. Nah terus pas hasilnya keluar, ternyata customer mencak-mencak, nggak terima, emosi. Harusnya itu nggak boleh sampai ngomong kasar gitu. Salahnya itu customer sampai ngomong kasar, nunjuk pula ke simbahnya. Kan gimana coba kalau lo yang jadi salesnya? Emosi pastinya. Itu untungnya perempuan, mbak yang leasing itu. Coba kalau leasingnya model kayak kita nih, cowok gitu ya, ditunjuk, kita sakit hati, mungkin bisa kita pegang itu telunjuknya si customer. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua itu ada pernah waktu itu pengambilan printer, padahal dia yang nunjuk sendiri. Udah oke, udah mas, kita hitungin ya pak cicilannya. Oke, dihitungin. Pas dihitungin ACC, barang dibawa pulang, udah dites juga. Nggak taunya beberapa hari kemudian dibalikin, katanya nggak sesuai dengan spesifikasi, nggak sesuai dengan yang dia pengenin, karena nggak bisa connect ke MacBook atau apa gitu. Nah itu dipulangin, akhirnya yang lanjutin cicilannya itu mas leasingnya, sales leasingnya itu yang lanjutin. Coba lu bayangin coba. Pusing juga ya bro. Iya. Kita kan nggak tahu kalau sales leasingnya itu punya cicilan yang lain atau enggak, kita kan nggak tahu. Tapi customer dengan seenaknya jidat gitu ya, mas nih
saya pulangin nggak sesuai dengan keinginan saya. Kocak ada aja. iya, jadi otaknya gimana gitu. Akhirnya cicilan dibayarin sama sales leasingnya sampai barang itu lunas, ya otomatis sekarang alhamdulillah katanya udah dipakai sendiri, berfungsi juga, berguna ternyata. Oh ya udah, syukur kan. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga yang sekarang ini lagi heboh, virus corona ya. Nah, itu virus corona itu awal masuk Indonesia itu kan Januari, cuman baru heboh itu kan di bulan Maret ya. Maret, April dan Mei itu puncaknya, sampai sekarang mungkin ya. Ini udah masuk 3 bulan ya bro? Lebih. Nah, itu banyak karyawan kita yang di PHK, banyak yang di WFH juga, banyak pengurangan di mana-mana. Otomatis banyak yang cicilannya itu ngadat. Kalau sales leasing itu, kalau cicilan ngadat, otomatis bonusnya itu dipotong dipotong. Nggak enaknya itu kalau jadi sales leasing begitu, bonus mah gede, tapi kalau pembayaran customernya itu lancar. Kalau pembayarannya ngadat pas lagi momen corona begini, ya bukan cicilan elektronik doang sih, cicilan motor atau kendaraan yang lain kita kan nggak tahu menahu ya kan. Itu benar-benar bikin dia itu frustasi sampai akhirnya dia ngajuin buat resign, buat keluar. Padahal kalau nggak salah itu status bininya lagi bunting nih, lagi hamil besar, lagi hamil besar. Kita sebagai teman udah ngomong jangan resign dulu ya kan, kasihan gitu, palingnya nunggu anak lo lahir, bayi lo lahir. Tapi doi mungkin udah nggak kuat gitu, bonus dipotong, gaji dapatnya kecil ya. Kita sebagai teman udah coba buat nahan gitu ya, jangan keluar. Keputusan kan ada di salesnya sendiri kan. Karena banyak tekanan jadi Mungkin iya, kalau dia cerita sih tekanan banyak banget. tekanan dari customer. Sampai tekanan dari bosnya aja, sampai ngomong apa ya, kalau lu nggak bisa jualan mendingan mati aja gitu. Gue pernah baca chatnya gitu, mendingan mati aja lo. Jadi kata-kata itu di share di grup. Dia sempat ngasih tahu ke gue itu, ini bos macam apaan begini ya kan, nyuruh karyawannya kalau nggak jualan suruh mati aja. Kalau posisinya ada di gua nih, mohon maaf nih bos ya, gua mau ajakin challenge. Kalau lu bisa jualan dalam seminggu misal dapat 3 aplikasi, itu gua sembah sujud. Tapi kebalikannya, kalau gue bisa dapetin 3 aplikasi, lu yang sembah sujud. Jadi di sini kita bukannya jelek-jelekin siapa. Betul. Ini kita cuma klarifikasi. Benar. Dan buat mengpuja benar. pihak lain tidak. Kita buat introspeksi diri sendiri aja. Betul. Nah, Di tujuan dibikinin podcast kayak gini ya, biar semua sales, baik itu sales mobil, sales motor, sales leasing, sales rumah, mungkin ya ini wadahnya, tempatnya. Jadi jangan sampai customer teriakin kita, maaf nih ya, bahasa hewan keluar, bahasa sampah keluar, itu nggak manusia banget, nggak bagus banget. Jadi bagi customer siapapun itu, mohon maaf nih kalau saya lancang. Di sini tujuan kita itu biar satu sama lain saling menghormati ya. Jadi nggak ada tujuan untuk menjelek-jelekan. Oke.
Mungkin itu aja dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah standby dari episode pertama sampai episode yang 17 sekarang. Jangan lupa mampir di VJ channelnya Mas VJ ya, di VJ Nur Angler 86. Oke, spesialis mancing. Jadi bagi kalian yang hobi mancing, jangan lupa mampir nih. Nah, nanti gue taruh linknya juga di deskripsi atau di link komentar ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Sebelumnya gue ucapin dan gue doain semoga wabah virus corona ini cepat kelar, cepat selesai. Dan di bulan Juli ini semua sales diberikan kemudahan untuk achieve target. Amin. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam omset.